Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Saya mahasiswa dari Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan berikan sedikit edukasi terkait tentang penyakit ISPA. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan. Nah, jadi penyakit di sini itu menyerang pada saluran pernafasan pada tubuh manusia, dan biasanya penyakit ISPA itu sering disebabkan oleh bakteri maupun dari virus, yang mana bakteri atau virus itu menyerang pada saluran pernafasan kita, baik dari hidung, kemudian dari faring, laring, dan bahkan sampai pada paru-paru tubuh manusia. Penularan kuman patogen ini bisa terjadi saat seseorang itu menghirup percikan cairan dari saluran nafas, yang mana salah satunya adalah droplet dari penderita infeksi saluran nafas. Nah, percikan cairan ini biasanya keluar saat seseorang itu batuk atau bersin. Selain itu, penularan ini juga bisa terjadi saat seseorang itu menyentuh benda-benda yang sudah terpapar virus ataupun bakteri penyebab dari infeksi saluran pernafasan, dan kemudian tanpa disengaja memegang hidung tanpa mencuci tangan sebelumnya. Faktor risiko infeksi saluran pernafasan selain karena adanya bakteri atau virus, jadi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu menderita infeksi saluran pernafasan atau kita sebut sebagai ISPA. Yang pertama adalah memiliki kebiasaan merokok. Jadi orang yang mempunyai kebiasaan merokok itu sangat rentan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan ini. Kemudian yang kedua itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi imun yang ada pada tubuh manusia itu lemah. Jadi itu rentan terhadap penyakit ISPA ini. Kemudian juga kurang menjaga kebersihan, misalkan tidak rutin dalam mencuci tangan ketika hendak makan atau ketika seorang itu sudah memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah memiliki riwayat penyakit jantung dan masalah pada paru-parunya. Kemudian untuk gejala infeksi saluran pernafasan ini bisa menimbulkan gejala atau masalah yang beragam. Munculnya keluhan dan gejala biasanya bergantung pada kuman penyebab infeksi, letak infeksi, kemudian kondisi sistem imun atau kekebalan tubuh yang ada pada tubuh manusia, kemudian usia dan kondisi kesehatan penderita. Namun, saat seseorang itu mengalami infeksi saluran pernafasan, akan muncul keluhan dan gejala yang berupa batuk, kemudian bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, tidak enak badan, nyeri otot, kedinginan, dan juga demam. Itu merupakan gejala dan tanda-tanda yang biasa terjadi pada orang dengan infeksi saluran pernafasan. Beberapa gejala lain yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran pernafasan adalah yang pertama ada sesak nafas, kemudian sulit bernafas, mengi, kemudian juga ada keringat di malam hari, turunnya kemampuan indera penciuman, dan mata gatal atau berair. Untuk pencegahan infeksi saluran pernafasan ini, Anda dapat menurunkan resiko terjadinya infeksi saluran pernafasan dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan menghirup asap rokok. Jadi bukan hanya merokok saja, tapi asap rokok itu bisa menyebabkan seorang itu terkena penyakit infeksi saluran pernafasan ini. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian juga melakukan olahraga yang teratur, mengurangi dan mengelola stres dengan cara yang benar. Selain itu juga menghindari kontak langsung dengan penderita infeksi saluran pernafasan ini. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Baik, mungkin hanya ini video edukasi dari saya tentang penyakit ISPA. Semoga video ini bermanfaat.